Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Sania Dewi dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan melakukan perbaikan kimia titrasi. Perbaikan nilai titrasi nomor 1. Pada titrasi 25 ml larutan HCOOH 0,4 m, Ka sama dengan 1 dikali 10 min 5 dengan larutan CaOH2 0,1 m, tentukan. Nah, di sini HCOH ditambah CaOH2 diketahui memiliki 0,4 m, atau bisa ditulis dengan 4 dikali 10 min 1 dengan ketetapan asam sama dengan 1 dikali 10 min 5, dan CaOH2 memiliki molaritas 0,1 m. Dicari pH awal titrasi. Kita akan mencari konsentrasi H+ nya dulu dengan rumus akar Ka dikali Ma sama dengan akar dikali 1 dikali 10 min 5 dikali 4 dikali 10 min 1. Ini didapat dari yang diketahui dari sini. Lalu dihasilkan akar dikali 4 dikali 10 min 6 dengan hasil 2 dikali 10 min 3. Lalu kita mencari pH-nya. Sama dengan min log konsentrasi H+, min log 2 kali 10 min 3, 3 min log 2. Ini adalah pH awal titrasi. Lalu kita cari yang B, volume CaOH2. CaOH2 itu adalah basa kuat. HCOH ditambah CaOH2. Diketahui HCOH itu memiliki volume 25 mili, memiliki molaritas 0,4 m. Yang ditanyakan VB, volume basa yakni CaOH2, dan CaOH2 juga memiliki molaritas 0,1 m. Kita cari dengan rumus A dikali Ma dikali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. A itu valensi asam, yakni 1, molaritasnya 0,4 dikali 25 mili volume sama dengan 2 dikali 0,1 dikali Vb. Vb sama dengan 1 dikali 0,4 dikali 25 dibagi 2 kali 0,1. Vb sama dengan 10 dibagi 0,2. Vb sama dengan 50 mili. Jadi volume CaOH2 sama dengan 50 mili. Lalu kita ke C, pH titik ekuivalen. Jadi ekuivalen itu terjadi ketika mol asam sama dengan mol basa. Jadi di sini asam lemah atau bisa disebut dengan Al itu adalah HCOH, salah satunya di soal. Dan ditambah CaOH2, ini basa kuat atau bisa disebut dengan BK. Diketahui HCOH itu memiliki volume 25 mili dan molaritas 0,4. Untuk mencari mol N, kita harus mengkalikan M kali V. Dan jika dikalikan hasilnya 10 milimol. Begitu pula ini, kita kalikan untuk mencari mol. Jadi hasilnya 5 dengan 5 milimol. Lalu ini memiliki sisa 5 milimol. Dengan itu kita mencari konsentrasi H+ nya sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam, atau bisa menggunakan B kurang K dibagi K. Jadi ini tuh besar dikurang kecil perkecil. Kenapa pakai rumus ini? Ini karena si HCOH-nya itu adalah asam lemah. Dan sisanya juga dari asam lemah. Jadi kita pakai rumus asam lemah juga. Jadi Ka-nya itu sama dengan 1 dikali 10 min 5. Sudah ada dari diketahui. Lalu dikali 10 dikurang 5 dibagi 5. Sama dengan 1 dikali 10 min 5. Lalu setelah itu kita mencari pH. pH-nya itu sama dengan min log dikali konsentrasi H+, min log 1 dikali 10 min 5, 5 di 5 min log 1 sama dengan 5. Jadi pH titik ekuivalennya terjadi di 5 saat pH-nya 5. Nah,
Setelah itu kita kurva titrasi. Kurva titrasi ini untuk soal yang ini terjadi karena asam lemah dititrasi basa kuat. Karena itu kurvanya akan naik. HCOH itu asam lemah dititrasi dengan basa kuat, yakni CaOH2. Karena itu kurva titrasinya akan naik ke atas. Jadi awal mulanya terjadi saat volume 25 dengan pH 3, lalu saat volume ke 50 dan pH-nya 5 terjadi di titik itu saat terjadi titik ekuivalen. Maka dari itu naik ke atas. Jadi bersifat basa. Karena semakin ke atas itu basa sifatnya. Lalu nomor 2. Berikut diberikan sebuah kurva titrasi asam basa hasil percobaan untuk menentukan konsentrasi larutan MgOH2 25 mili berdasarkan kurva jika asam digunakan untuk titrasi adalah HCl 0,0 m. Hitung konsentrasi larutan MgOH2 yang dititrasi. Ini kurva titrasinya. Lalu kita akan menggunakan rumus ini. HCl ditambah MgOH2. HCl itu asam, jadi di bawahnya kita pakai rumus ini untuk mencari Mb itu sendiri. Jadi A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB sama dengan A itu 1, valensi asamnya 1 dikali 0,05 dikali 40 sama dengan 2 dikali MB dikali 25 mili. Jadi MB itu adalah yang kita cari. Jadi molaritas basa yang kita cari saat ini 2 sama dengan 2 dikali MB sama dikali 25. 1 sama dengan 25 MB. 25 MB sama dengan 1. MB sama dengan 1 per 25 sama dengan 0,04 atau bisa ditulis dengan 4 kali 10 min 2, sama saja ini. 3 ini sama. Sebanyak 40 ml larutan HCl 0,1 dicampur dengan 60 ml larutan NaOH 0,05 m. Untuk menetralkan campuran tersebut, hitung volume larutan CaOH2 0,05 m yang dibutuhkan. Jadi kita akan mencari volume larutan CaOH2 untuk menetralkan campuran tersebut. Jadi berapa volume yang dibutuhkan? Jadi di sini diketahui HCl itu adalah asam kuat atau bisa disebut dengan AK. Ditambah atau dicampur dengan NaOH. NaOH itu adalah basa kuat atau bisa disebut dengan BK. Lalu diketahui asam kuat ini atau HCl memiliki volume 40 mili dan memiliki molaritas 0,1 m. Untuk mencari N atau mol, kita kalikan. Jadi kita mendapatkan hasil 4 milimol. Lalu kita juga lakukan dengan yang basa kuat ini, NaOH. Kita kalikan untuk mencari mol atau N. 60 mili dikali 0,05 m dikali hasilnya 0,3 milimol. Jadi bersisa 3,7 milimol. Ini sisanya. Lalu kita dapat H+ atau konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. A-nya 1, A itu valensi asam, jadi 1 dikali MA 0,1, molaritas asam sama dengan 0,1. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 0,1. Lalu setelah itu kita mencari pH asam sama dengan min log 10 min 1, dihasilkan 1.
supaya netral, pH-nya itu sama dengan 7. Jadi HCl ditambah CaOH2 dicari memiliki valensi 1, volume 40, dan molaritas 0,1. Lalu CaOH2 memiliki molaritas 0,05 dan V yang kita cari volumenya. Kita akan mencari dengan rumus A dikali MA dikali VA sama dengan B kali MB kali VB. A-nya 1, MA 0,1 dikali 40 sama dengan 2 dikali 0,05 dikali VB. VB yang kita cari sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 40 bagi 2 dikali 0,05. VB sama dengan 4 dibagi 0,1. VB sama dengan 40 mili. Jadi, volume larutan CaOH2 yang dibutuhkan adalah 40 mili. Lalu nomor 4. Hitung kadar persentase massa H2SO4 MR-nya 98 yang terdapat dalam 20 mili larutan asam sulfat tersebut jika massa jenisnya 1,8 gram per ml per mili. Jadi di sini sudah ada data percobaannya, tabel percobaan. Kita mulai dengan kita tulis yang kita ketahui saja dulu. H2SO4 ditambah NaOH diketahui memiliki volume 20 mili, ya kan? Lalu tidak diketahui molaritasnya, jadi XM aja ditulisnya. Lalu memiliki volume 24 mili. Kenapa? Kita dari 3 ini kenapa bisa 24 mili? Kita rata-ratakan seperti ini. 24 ditambah 2 3,8 ditambah 2 4,2 dibagi 3 sama dengan 24. Jadi volume basanya 24 mili. Lalu di sini ada molaritasnya 0,4. Sudah ada. Lalu kita akan mencari molaritas asam dengan rumus A dikali MA dikali VA sama dengan B kali MB kali VB. 2 dikali MA dikali 20 sama dengan 1 dikali 0,4 dikali 24. MA sama dengan 0,4 dikali 24 per 40. MA sama dengan 9,6 per 40. MA sama dengan 0,24. Jadi molaritas H2SO4 yakni 0,24. Lalu setelah itu kita mencari M. Untuk mencari M kita mencari gunakan rumus GR per MR dikali 1000 per volume sama dengan 0,24 sama dengan GR per 98. 98 itu MR-nya. MR dari H2SO4 dikali 1000 per 2. Lalu sama dengan 0,24. GR sama dengan 0,24 dikali 98 dikali 20 per 1000 sama dengan 0,47. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita cari M dengan rumus P kali V. P-nya itu 1,8 dikali 20 sama dengan 36. M sama dengan V. P kali V itu didapat dari rumus ini. Dan jadinya begini. Setelah dapat M 36, kita gunakan rumus persen massa H2SO4 sama dengan GR per M dikali 100%. Jadi kita tadi itu sudah mencari M untuk ini dan GR untuk ini. Untuk ini. Jadi kita mencari GR untuk ini juga. Didapatkan hasilnya 0,47 kan.
dan 36 dibagi dikali 100% sama dengan 1,30%. Jadi kadarnya itu didapatkan 1,30%. Nomor 5. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi untuk menghitung massa asam tripotik, asam sitrat yang terdapat dalam buah jeruk. Berdasarkan percobaan diperoleh data percobaan 1, 2, 3. Dan ini hasil datanya. Jadi kita disuruh hitung massa asam sitrat yang terdapat dalam 500 ml air perasan jeruk dengan mR asam sitrat sama dengan 192. Jadi asam sitrat itu adalah C6H8O7 ditambah NaOH, dan diketahui asam sitrat atau C6H8O7 memiliki volume 10 ml. Ini dari sini. Lalu molarnya, molaritas yang kita cari, NaOH memiliki volume 6 ml. Saat kita rata-ratakan tiga-tiganya didapatkan 6 ml. Lalu memiliki molaritas 0,1 dari sini. Lalu kita gunakan rumus untuk mencari molaritas asam. Kita gunakan rumus A dikali MA dikali VA sama dengan B kali MB kali VB. 3 dikali MA dikali 10 sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 6. MA sama dengan 6 kali 10 min 1 per 30. MA sama dengan 2 dikali 10 min 2 sama dengan 0,02. Itu kita mencari M sama dengan N per V, yakni N sama dengan 0,02 dikali 10 sama dengan 0,2 mol. Jadi dihasilkan molnya itu 0,2. Lalu kita gunakan rumus ini, N sama dengan massa per MR. Jadi massa sama dengan N kali MR sama dengan 0,2 dari sini, dan MR itu 192 dari asam sitrat, MR asam sitrat, dikali dihasilkan 38,4 gram. Ini itu dalam 10 mili. Jadi massa ini yang kita dapat itu massa asam sitrat dalam 10 mili. Tapi yang kita cari adalah massa asam sitrat dalam 500 mili. Jadi karena itu kita kali bagikan jadi seperti ini, 500 per 10. 10 itu dalam 10 mili dikali 38,4 sama dengan 1920 gram. Jadi massa asam sitrat dalam 500 mili yakni 1920 gram.